Halo Design Leaders, balik lagi di Bedah Experience. Nah, kali ini kita udah masuk episode 3 ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas atau menganalisis experience dari sebuah pameran interaktif. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ya, jangan lupa buat follow YouTube dan sosial media Giza Lab biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru tentang konten dari Giza Lab. Nah, oke, nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Kali ini Bedah Experience bakal menganalisis sebuah pameran interaktif yang bertajuk The Wonder Plan yang dibuat oleh Archetype dan diselenggarakan di New Art Sculpture Park pada bulan Agustus sampai Oktober yang lalu. Nah, oke, jadi sedikit kenalan juga. Jadi, Archetype ini merupakan sebuah pameran interaktif dengan pendekatan multidisiplin yang diinisiasi oleh Studio Branding 7 Semesta dan Studio Multimedia Motion Disc. Archetype ini mengedepankan tentang cara berkomunikasi sehingga dalam proses memahami dan mencipta suatu desain akan sangat erat kaitannya dengan perilaku dan cara berinteraksi antar manusia. Lewat pameran interaktif The Wonderful ini, Archetype mengajak para pengunjung untuk mempertemukan personality dalam diri pengunjung dengan beragam jenis flora yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke temuan hal-hal menarik di dalam pameran interaktif The Wonder Plan. Yang pertama adalah ketika kamu masuk ke pameran interaktif The Wonder Plan, kamu cukup membeli tiket masuk galeri New Art Sculpture Park, karena itu sudah termasuk akses ke pameran. Oh iya, FYI, hal unik yang tim kami temukan ketika berkunjung ke sana adalah kita bisa bayar parkir langsung ketika membeli tiket masuk. Jadi ketika keluar nanti kita nggak perlu repot lagi nyiapin uang untuk bayar parkir. Sebelum masuk ke gedung galeri, kita bisa menemukan sedikit informasi tentang pameran The Wonder Plan ini melalui X-banner yang dipajang tepat sebelum pintu masuk gedung galeri. Jadi pengunjung setidaknya punya sedikit gambaran tentang pameran interaktif ini akan berjalan seperti apa. Nah, kemudian pameran interaktif ini diselenggarakan di lantai 2, terpisah dari karya-karya Inyoman Warta lainnya yang dipajang di seluruh galeri. Jadi kita bisa fokus menikmati experience dari si pameran interaktif The Wonder Plan ini. Hal unik lainnya yang kita temukan di pameran interaktif The Wonder Plan adalah adanya sesi konsultasi gratis dari The Fun Station Bandung yang ditujukan bagi para pengunjung yang ingin membahas lebih lanjut terkait hasil personality atau kepribadian yang didapatkan setelah mengikuti pameran interaktif tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian customer journey. Nah, sebelumnya sempat di-mention bahwa sebelum masuk ke gedung galeri, kita disambut oleh banner yang berisikan sedikit informasi mengenai pameran interaktif The Wonder Plan. Nah, hal ini bisa memberikan sedikit gambaran bagi para pengunjung yang datang tentang bagaimana atau apa sih pameran interaktif The Wonder Plan ini melalui X-banner tersebut. Nah, pamerannya sendiri diselenggarakan di lantai 2 dan begitu masuk area pameran kita agak tenang, nggak takut kebingungan karena di sana sudah standby beberapa guide yang bisa kita tanya kalau kita misalnya ingin mencari tahu bagaimana cara mengikuti kegiatan si pameran interaktif The Wonder Plan ini. Nah, selain adanya guide yang bisa bantu ngarahin kita, di sana juga disediakan sebuah layar besar yang berisi informasi dan instruksi tentang tata cara bagaimana kita bisa mengikuti si pameran interaktif tersebut. Nah, yang pertama, pengunjung diminta untuk scan barcode yang tertera di layar tersebut. Nah, tapi ada sedikit kendala nih ketika kita mencoba scan dan buka aplikasinya untuk pertama kali, dikarenakan susah sinyal di dalam gedung, jadi untuk mengakses aplikasi pameran interaktif tersebut agak jadi sedikit lebih lama nih. Kendala ini nggak cuma dialami oleh saya, tapi oleh rekan saya juga yang mengalami hal serupa.
Nah, setelah aplikasinya berhasil dibuka, kita dihadapkan pada dua opsi pemilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, aplikasi ini dan pameran interaktif ini bisa diikuti oleh pengunjung lokal maupun pengunjung dari internasional. Lalu setelah itu pengunjung diminta untuk mengisi data diri. Nah, setelah itu juga kita masuk ke bagian seru dari pameran interaktif ini. Di dalam aplikasi terdapat instruksi arah kemana kita harus pergi, mengikuti petunjuk yang dipasang di lantai dan nomor yang dipasang di instalasi pameran. Selain itu juga pengunjung diminta untuk membaca instruksi atau pertanyaan yang tertera di instalasi sebelum nanti memilih jawaban atau pilihannya di aplikasi. Kurang lebih ada sekitar 7 step yang bisa kita ikuti. Nah, 7 step ini berisi berbagai kegiatan seru, kayak menempelkan stiker, kemudian memilih topeng berdasarkan mood kita saat itu, kemudian ada juga kegiatan yang dimana kita bisa memilih cover buku sesuai kepribadian kita dan juga menjawab berbagai pertanyaan seputar kehidupan. Nah, di step terakhir akan muncul hasil personality kita berdasarkan jawaban dan pilihan yang kita telah submit di aplikasi tersebut. Nah, terdapat penjelasan ringkas tentang personality kita di hasil tersebut. Namun, ketika kita pengen tahu lebih lanjut tentang si penjelasan personality yang kita dapat ini, kita bakal diarahin ke akun Instagramnya Worktype. Nah, ketika kita berkunjung di bulan lalu itu, bagi para pengunjung yang masih penasaran atau ingin tahu lebih lanjut tentang hasil personality yang didapat, waktu itu para pengunjung bisa mengikuti konsultasi gratis dari psikolog klinis yang di-provide oleh The Fun Station Bandung, yang bisa diikuti oleh pengunjung yang masih pengen tahu lebih dalam tentang personality mereka secara gratis di sesi konsultasi tersebut. Nah, bertepatan dengan pameran interaktif The Wonder Plant, ada juga pameran karya lukis yang diselenggarakan oleh Indonesian Society of Botanical Artists yang bertajuk Ragam Flora Indonesia Spreading the Beauty of Nature, yang menyambut kita ketika keluar dari pameran interaktif tersebut. Jadi ketika kita sudah selesai dari pameran interaktif tersebut, tapi kita masih penasaran dengan Ragam Flora Indonesia, waktu itu kita bisa lihat-lihat karya lukis tentang Ragam Flora Indonesia beserta penjelasan-penjelasan di dalamnya. Begitu juga dengan informasi pemetaan ragam flora di Indonesia. Nggak cuma berisi karya yang dipajang, tapi di sana juga ada beragam keterangan kondisi flora dan lini masa seni botani di Indonesia. Nah, pengunjung juga bisa mendapatkan booklet gratis waktu itu dari Indonesian Society of Botanical Artists dan New Art kalau memfollow kedua akun Instagram tersebut. Selesai dari pameran interaktif dan juga pameran karya lukis tentang flora di Indonesia, kita juga nggak boleh ngelewatin pameran dari karya seni yang dibuat oleh Inyoman Nuarta. Jadi kita juga waktu itu keliling-keliling menikmati karya-karya beliau. Sebelum pulang, pengunjung juga bisa mampir atau berkeliling di area toko galeri bagi yang ingin memiliki merchandise berupa stiker dan berbagai jenis merchandise lainnya dari Worktype. Nah, buat pameran interaktif yang melibatkan aplikasi digital, koneksi internet itu bisa jadi salah satu concern loh. Menurut kamu, berdasarkan benda experience tadi, hal apa aja nih yang bisa diimprove biar experience menikmati pameran interaktif yang melibatkan elemen digital bisa jadi lebih smooth? Yuk komen di bawah.